minds aren't passive observers, simply perceiving reality as it is. Our minds actually change reality. In other words, the reality that we will experience tomorrow is in part a product of the mindsets we hold today. Warning, dampak yang ditimbulkan dari video ini adalah keraguan dan keyakinan akan timbul bersamaan. Bahkan salah satunya akan mendominasi pada diri kita. Ambil positif dan hikmahnya, semoga bermanfaat. Ya, di video part sebelumnya kita sudah mengulas apa arti dari sains, mulai dari sudut pandang berbagai lembaga sains terkemuka yang memberi makna terhadap sains itu sendiri, sampai kepada peninggalan-peninggalan bersejarah di dunia yang dapat membuktikan perkembangan sains dari masa ke masa telah ada sejak dahulu. Baiklah, pada video part 2 ini kita akan mengulas tentang mindset, irisan, dan eksperimen bidang keilmuan dari orang-orang sains. Kita mengira bahwa sains itu adalah IPA, ilmu pengetahuan alam, yang sering kita dengar sejak di bangku sekolah, sejak SD tepatnya. Dan hal itu berlanjut hingga sekolah SMP dan SMA. Kita merasa bahwa IPA adalah pelajaran yang sangat rumit, terlebih pelajaran fisika dan kimia yang membutuhkan perhitungan dan analisis. Bisa saja perhitungan kita benar, namun analisisnya salah. Dan akhirnya kesimpulan kita juga salah atau diragukan. Bagaimana dengan ilmu biologi? Bagi sebagian orang, ilmu ini cukup mudah dipelajari karena berhubungan dengan makhluk hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Terlebih, ilmu biologi lebih mendominasi pada aspek menghafal. Apakah memang benar bahwa ilmu biologi lebih banyak hafalannya ketimbang kimia dan fisika? Tentu saja jawabannya iya. Di dalam ilmu biologi, sangat banyak uraian dan deskripsi tentang makhluk hidup dan lingkungannya, di mana hal itu lebih dominan dipelajari dengan menghafal. Tapi, tahukah kita bahwa anak yang suka pelajaran fisika dan kimia, belum tentu mereka suka juga dengan pelajaran biologi. Begitu pula sebaliknya. Bahkan, dalam satu rumpun sains saja, mereka sudah berbeda pendapat dan saling tidak menyukai hanya karena satu dua hal, yakni menghafal. Apakah kita tahu penyebabnya? Kenapa itu bisa terjadi? Hal itu karena mindset. Our minds aren't passive observers, simply perceiving reality as it is. Our minds actually change reality. In other words, the reality that we will experience tomorrow is in part a product of the mindsets we hold today. Oke, kita harus cermati bahwa budaya menghafal adalah budaya yang umum bagi kita. Begitu juga dengan budaya berhitung. Sebagai contoh, seorang anak yang disuruh ibunya untuk membelikan beras, minyak, dan gula, maka apa yang terjadi selanjutnya? Pasti kita sudah mengira bahwa si ibu akan mengatakan item-item yang harus dibeli beserta dengan harganya. Nah, dari hal ini kita sudah tahu bahwa sejak kecil kita sudah diberi asupan dan ajaran tentang budaya menghafal dan cara berhitung. Jika ada yang salah dari kedua hal itu, maka semuanya akan keliru dan menghasilkan sesuatu yang salah pula. Dan tentu hal ini tidak diharapkan sebelumnya. Sama seperti contoh tadi yang barusan saya katakan. Bahkan,
Jika ditelusuri lebih jauh, maka si anak bukan hanya menghafal jenisnya saja, melainkan juga spesifikasinya, seperti beras dengan ukuran berapa liter atau berapa kilogram, gula dan minyak dengan ukuran yang sama atau berbeda. Hal-hal ini tentu akan membuat si anak akan menghafal lebih dalam lagi tentang semua yang diamanahkan kepadanya. Lantas, apa hubungannya dengan sains tadi? Oke, mari kita kaitkan. Apa yang kita anggap itu tidak cocok bagi kita, belum tentu hal itu mutlak dan pasti tidak cocok bagi kita. Karena bisa saja ada irisan di antara satu dengan lainnya. Irisan inilah yang akan menghubungkan semuanya. Apakah kalian tahu tentang diagram Venn? Learn in the field the data science Venn diagram. Now, if you want to, you can think. Which is about Venn diagrams. I love Venn diagrams. I really do. I love Venn diagrams. It's just something about those three circles and the analysis about where there is the intersection, right? Mungkin sering kita temui saat masih SD atau SMP dulu dalam pelajaran matematika, atau bahkan kita pernah membuatnya. Diagram Venn ditemukan oleh John Venn pada tahun 1880, seorang matematikawan asal Inggris yang mengungkapkan bahwa diagram tersebut dapat menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara kelompok atau objek yang satu dengan yang lainnya. Kita kembali ke pelajaran IPA tadi yang di dalamnya mengandung sains, yaitu ilmu fisika, kimia, dan biologi. Ketiga ilmu tersebut memiliki irisan yang sangat banyak untuk kita pahami. Semuanya saling berkaitan dan tidak terlepas satu sama lain. Jika hanya salah satu yang dipilih tanpa melihat yang lain, maka akan terdampak pada metode dan analisis yang dihasilkan. Namun, jika ada yang bertanya, bagaimana dengan pendidikan kuliah yang mengharuskan kita untuk memilih salah satu di antara ilmu tersebut? Bukankah harus spesifik? Jawabannya adalah benar. Ya, harus spesifik. Karena hal tersebut berkaitan dengan strata dan kondisi. Nanti kita akan ke sana untuk membahasnya. Kembali lagi bahwa sains itu sangat erat kaitannya dengan budaya menghafal dan berhitung. Dan tahukah kita bahwa menghafal dan berhitung saja sebenarnya tidaklah cukup. Harus ada pemahaman dan analisis yang mendalam agar suatu objek dapat digambarkan dengan sangat jelas dan rinci. Ingat pula bahwa setiap objek yang ada di sekeliling kita berbeda satu sama lain. Meskipun masih dalam satu jenis atau golongan, akan ada perbedaan-perbedaan yang bisa kita cermati. Jadi, apa yang kita lihat sama, belum tentu itu sama. Dan apa yang kita lihat berbeda, juga belum tentu berbeda sebelum kita telusuri lebih dalam. Eksperimen. Pada uraian sebelumnya, kita tahu bahwa sains itu erat kaitannya dengan budaya menghafal, berhitung, dilanjutkan dengan pemahaman dan analisis. Itulah mengapa orang-orang yang cenderung melakukan semua itu akan lebih fokus dan teliti untuk mengetahui lebih lanjut tentang sebuah objek. Mereka akan lebih banyak diam, mengamati, menganalisa, agar mendapatkan sebuah jawaban. Sebagai contoh, seorang anak remaja yang mengamati sekelompok semut yang berjalan menuju ke arah gula. Ia tahu bahwa gula rasanya manis dan mengandung monosakarida berupa glukosa yang sangat disukai oleh semut. Kemudian, dengan rasa ingin tahu,
ia bertanya kepada dirinya apakah memang semut hanya menyukai gula. Bagaimana dengan sumber yang lain? Oke, mari kita telaah lebih lanjut. Anak remaja tersebut kemudian membuat sebuah percobaan kecil dengan meletakkan beberapa sumber makanan untuk semut dalam 4 wadah. Wadah pertama ia letakkan air gula, wadah kedua dan ketiga ia letakkan air madu dan air sirup, dan yang keempat ia beri air tawar. Kemudian apa yang terjadi? Tentu kalian pasti sudah tahu dan bisa memprediksi jawabannya. Ya, jawabannya adalah sebagian besar semut lebih menyukai gula dan madu. Sebagian semut menyukai sirup, dan sedikit sekali bahkan tidak ada semut di wadah keempat. Oke, apa yang kita cermati tadi adalah sebuah eksperimen kecil dengan objek semut yang mencari sumber makanannya, dan itu adalah sains. Barusan kita bersama-sama melihat percobaan sederhana dalam ilmu sains. I love the science. I love learning new things about the world. But I always wondered about the science. Apakah semudah ini melakukan percobaan di dunia sains? Tentu saja sangat mudah. Dan Anda baru saja mengobservasinya bersama saya dan anak remaja tadi.